Kemarin balik meneh Riz. Orang ya. Wis ping pindho iki. Ojo. Pak D, Pak D. Ayo seminar dhewe ayo. Ya seminar kene wae yo. Setelah 30 detik balik meneh. Ya Allah. Mas Sofli mentore sampun. Sampun Bu, insya Allah. Terus Astagfirullahaladzim, kita mau balik lagi. Breakoutnya udah mau finish lagi. Ini gimana ini? Pak Kumaidi, pangapunten ini ada kesalahan teknis ini kayaknya harus bolak-balik ke ini breakoutnya itu close iya. Sabar menanti. Gak apa-apa. Ini kayaknya biasanya ada yang salah pencet Pak karena banyak Ya. orang. Oke, siap. Ye. Oke, mawon. Ini kenapa ini? Nampaknya breakout room-nya apa ya? Belum Settingannya ini. disetting. Nah, Sudah, belum sudah. disetting. Sudah, Mbak. Ndi urung ono breakout room yo. Belum ada Om. Nah iki wis. Sudah. Iya berarti Pak. Baik, Mas Sofli mentornya Pak siapa? Pak Ahmad Saibani Bu. Kebetulan saya dengan Mas Tihin sama Bu, karena satu kantor, jadi mentornya sama. Oh, alhamdulillah. Kalau gitu nanti ini saja kita panel presentasinya Mas Sofli apa namanya presentasi dilanjut Masihin. Nah, nanti penguatannya berdua bareng aja untuk mempersingkat waktu. Tapi ini belum hadir ya di breakout room ya? Itu. Oh ya, iya. Pak Ahmad Saibani ya. Assalamualaikum Bapak Mentor. Baik, izin kita mulai seminar kita. Masihin, are you ready? Di mana nih Masihin? Masihin masih mengoperatori Pak Kepala sebentar. Oh ya ya, ya sudah oke nggak apa-apa. Baik, izin Pak Mentor, Pak Humaydi selaku penguji siap. kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atas limpahan berkah dan rahmatnya pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan seminar rancangan aktualisasi. Shalawat dan salam tidak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, yang terhormat Bapak Humaydi SH ya selaku penguji pada seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Ya, Bu. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Ahmad Saibani. Sehat selalu Bapak, matur nuwun rawuhipun. Nggih.
Yang saya banggakan juga Mas Sofli Yazid dan juga Mas Sihin Abdullah selaku peserta Latsar CPNS. Insya Allah teknis seminar pada pagi hari ini karena Qadarullah ini Mas Yazid sama Mas Sihin kan sama ya mentornya ya. Jadi nanti bisa dipersingkat. Silahkan nanti presentasi langsung di panel saja. Setelah Mas Yazid nanti silahkan Mas Sihin. Berikutnya akan diberikan penguatan oleh mentor, selanjutnya oleh penguji. Masing-masing peserta maksimal waktunya ojo suwe-suwe Mas 5 menit ya, karena jam 12 kita harus selesai ya. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, kita buka terlebih dahulu seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, monggo silahkan Mas Yazid bisa mempersiapkan paparannya. Mohon izin sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Oke, ampun. Di slideshow Mas. Nggih. Judul, kemudian core isu saja langsung kegiatan nggih. Nggih. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Kumaisa selaku penguji rancangan aktualisasi, yang saya hormati Matul Abdiyah selaku mentor, selaku coach sekaligus moderator rancangan aktualisasi, dan mentor. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri. Saya Sofli Yazid Al-Fawaz. Saya adalah CPNS calon penghulu ahli pertama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Saya serta latsar dari kelompok 4 periode 7 angkatan 42. Di sini saya akan mempresentasikan judul rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Kualitas Layanan Pencatatan Nikah melalui Kartu Nikah Elektronik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangu, Kabupaten Cilacap. Judul ini saya dapatkan dari hasil analisis isu APKL, yang mana di analisis isu APKL ini terdapat 5 isu yang berasal dari sekitar saya di KUA Gandrung Mangu, dan setelah dianalisis menggunakan isu APKL ini didapatkan 3 isu dengan peringkat tertinggi. Kemudian 3 isu ini dianalisis kembali menggunakan analisis isu USG hingga mendapatkan 1 core isu, yaitu kurang optimalnya pelayanan pembuatan kartu nikah elektronik. Adapun sumber isu ini merupakan berasal dari manajemen ASN, karena dalam konteks ini pelayanan pembuatan kartu nikah elektronik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus disediakan oleh Kantor Urusan Agama, namun pada pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, isu ini terkait dengan manajemen ASN dalam hal pelayanan publik. Untuk memecahkan core isu ini, saya telah menyiapkan, untuk latar belakang terjadinya core isu ini, itu dilatar belakangi karena kurangnya sosialisasi kartu nikah elektronik pada calon pengantin, sehingga menyebabkan ketidaktahuan calon pengantin tentang kartu nikah elektronik dan berimbas kepada tidak terlaksananya pelayanan pembuatan kartu nikah elektronik. Adapun untuk memecahkan core isu ini, saya telah menyiapkan gagasan kreatif, yaitu mensosialisasikan kartu nikah kepada calon pengantin serta melakukan pendampingan kepada pengantin yang akan membuat kartu nikah elektronik. Untuk mewujudkan gagasan kreatif ini, saya telah menyiapkan 5 kegiatan, yang mana tahapan kegiatan ini akan saya jelaskan secara lebih terperinci dalam materi kegiatan. Mana tahapan kegiatan ke-1 yaitu melakukan perencanaan kegiatan peningkatan kualitas layanan pencatatan nikah melalui kartu nikah elektronik. Ada 2 tahapan kegiatan, yaitu konsultasi dengan mentor dengan outputnya notulensi hasil konsultasi. Tahapan yang kedua yaitu menyusun kegiatan peningkatan layanan dengan outputnya rencana kegiatan peningkatan layanan. Untuk core values berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menyusun bahan materi sosialisasi kartu nikah elektronik. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama konsultasi dengan mentor, outputnya notulensi hasil konsultasi. Tahapan yang kedua yaitu mengumpulkan informasi tentang kartu nikah elektronik. Untuk outputnya validasi materi sosialisasi. Dan untuk tahapan yang ketiga menentukan media yang akan digunakan. Outputnya media sosial, Instagram maupun TikTok, dan sosialisasi secara langsung.
Untuk keterkaitan nilai berakhlaknya yaitu kompeten, akuntabel, dan adaptif. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi kartu nikah elektronik pada calon pengantin. Ada tiga tahapan kegiatan, yaitu mempersiapkan semua keperluan, outputnya tersedianya sarana sosialisasi. Yang kedua yaitu melaksanakan sosialisasi melalui media sosial, Instagram dan TikTok. Untuk outputnya konten ataupun postingan media sosial Instagram dan TikTok. Tahapan yang ketiga yaitu melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada calon pengantin. Outputnya terlaksananya kegiatan sosialisasi. Untuk keterkaitannya kolaboratif, akuntabel, dan royal. Untuk kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pendampingan pembuatan kartu nikah pada pengantin. Tahapan kegiatannya ada dua, yaitu konsultasi dengan kepala KUA dan pegawai. Outputnya notulensi hasil konsultasi. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu bekerja sama dengan pegawai KUA dalam memberikan pendampingan. Outputnya terjalin kerjasama dan terlaksananya pelayanan. Untuk keterkaitannya loyal, akuntabel, dan kompeten. Tahapan yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan pembuatan kartu nikah elektronik. Ada dua tahapan kegiatan, yaitu mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan melalui Google Form. Outputnya yaitu laporan evaluasi. Untuk yang kedua yaitu tindak lanjut jika menemukan kendala. Artinya daftar kendala yang perlu ditindaklanjuti. Untuk nilai berakhlaknya yaitu adaptif, kompeten, dan akuntabel. Kesimpulan dari semua ini yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah melalui kartu nikah elektronik di KUA Gandrung Mangu, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mewujudkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta mewujudkan visi dan misi KUA Gandrung Mangu. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai bahan paparan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya langsung monggo kami persilakan Mas Hihin untuk mempresentasikan RA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, yang saya hormati Bapak Humaydi SH selaku penguji pada pagi hari ini. Yang terhormat Bu Nikmatul Afiyah selaku moderator dan pembimbing saya, dan yang saya hormati pula Bapak Ahmad Saibani, mentor sekaligus pimpinan saya langsung di KUA Gandrung Mangu, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengumuman Kehendak Nikah melalui media sosial di Kantor Urusan Agama Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Adapun untuk latar belakang dari rancangan aktualisasi ini tentunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mana di Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa sebagai dari upaya pembentukan ASN yang profesional dan berintegritas, maka dilaksanakan latihan dasar calon pegawai negeri sipil ataupun latsar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Sebelumnya saya menemukan 5 isu yang ada di KUA Gandrung Mangu, yang mana 5 isu tersebut dianalisis menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Dari 5 ini lalu menggunakan metode USG, urgensi, dan dari metode USG ini maka ditemukanlah satu core issue, yaitu belum optimalnya pengumuman kehendak nikah. Nah, dari satu itu, pengumuman core issue itu dianalisis lagi menggunakan diagram Fishbone, yang mana ada 4M, yaitu man, material, method, dan value. Nah, untuk gagasan-gagasan pemecah core issue, saya mempunyai 6 rencana kegiatan untuk pemecah core issue. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan pimpinan terkait optimalisasi pengumuman kehendak nikah melalui media sosial.
Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama mengajukan permohonan izin kepada pimpinan, yang kedua melakukan koordinasi dengan pimpinan dan menyampaikan rencana optimalisasi pengumuman kehendak nikah melalui media sosial, serta yang terakhir yaitu menindaklanjuti masukan dan hasil dari koordinasi. Adapun output ataupun hasil dari koordinasi ini, yang pertama tentunya notulensi, persetujuan dari mentor, dan kesepakatan tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk mengoptimalkan pengumuman kehendak nikah melalui media sosial. Nilai yang berkaitan dengan core value berakhlak yaitu akuntabel dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu menentukan media sosial yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan pengumuman kehendak nikah. Tahapan-tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu berkoordinasi dengan pimpinan dan pegawai KUA yang lain untuk menentukan media sosial mana yang akan digunakan. Rencananya saya ada dua pilihan media sosial, yaitu yang pertama Instagram, yang kedua itu TikTok. Tahapan yang kedua yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing platform media sosial. Jadi dari dua itu Instagram dan TikTok nantinya akan dipilah dulu yang mana yang akan lebih efektif untuk pengumuman kehendak nikah. Setelah dipilah, lalu memilih platform media sosial yang paling efektif untuk pengumuman kehendak nikah. Output dari tahapan ini, yang pertama platform media sosial yang dipilih untuk pengumuman kehendak nikah, lalu rencana strategis penggunaan media sosial. Kegiatan yang ketiga yaitu mengembangkan konten media sosial yang informatif dan menarik tentang pengumuman kehendak nikah. Tahapan-tahapan dari kegiatan tersebut, yang pertama membuat konsep konten media sosial yang informatif dan menarik tentang pengumuman kehendak nikah. Rencananya untuk tahapan ini saya akan menggunakan template yang sama yang nantinya akan terus-menerus digunakan untuk pengumuman kehendak nikah. Adapun nanti ke depannya sudah tidak relevan lagi, mungkin akan dicari lagi untuk template pengumuman kehendak nikahnya. Lalu yang kedua itu mendownload aplikasi untuk pengumuman kehendak nikah. Dan tahapan yang terakhir itu mengembangkan konten media sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output dari tahapan ini, yang pertama itu template pengumuman kehendak nikah. Jadi ada template-nya nanti untuk digunakan untuk penggunaan konten di media sosial. Aplikasi untuk membuat template pengumuman kehendak nikah, rencananya itu di Canva karena di Canva itu banyak template yang bisa digunakan. Lalu outputnya yang selanjutnya itu konten media sosial yang informatif dan menarik tentang pengumuman kehendak nikah. Kegiatan selanjutnya itu bekerja sama dengan pegawai KUA Gandrumangu terkait data NC yang ada di SIMKah. Tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu berkoordinasi dengan pegawai KUA Gandrumangu untuk bekerja sama dalam pengumuman kehendak nikah melalui media sosial, membahas rencana pengumuman kehendak nikah melalui media sosial dengan pegawai KUA Gandrumangu, bekerja sama dengan petugas KUA untuk melaksanakan pengumuman kehendak nikah melalui media sosial. Output dari kegiatan ini yaitu pengumuman kehendak nikah yang efektif dan efisien melalui media sosial, kerjasama yang baik antara pegawai KUA Gandrumangu. Kegiatan yang kelima yaitu mengunggah pengumuman kehendak nikah di akun media sosial KUA Gandrumangu. Tahapan dari kegiatannya yang pertama yaitu mengurutkan data NC berdasarkan waktu pelaksanaan nikah. Yang kedua meminta soft copy. Jadi nantinya ketika ada satin yang mendaftar ke KUA diminta soft copy-nya sebagai alat untuk mengunggah di media sosial KUA Gandrumangu. Yang ketiga itu mengunggah data NC yang telah terkumpul ke template yang sudah ada. Yang keempat, mengunggah konten pengumuman kehendak nikah ke akun sosial media KUA Gandrumangu, dalam hal ini yaitu TikTok. Untuk output hasilnya memiliki file model NC yang telah diubah, terwujudnya transparansi data kepada masyarakat, lalu meminimalisir terjadinya kesalahan pencatatan pernikahan yang disebabkan oleh human error. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama itu mengukur efektivitas konten dengan melihat like, komen, dan peringatan jumlah pengikut, mengumpulkan feedback dari mentor dan masyarakat secara berkala, dan melakukan strategi berdasarkan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Outputnya, laporan hasil kinerja media sosial, dalam hal ini analisis konten, lalu notulen feedback. Yang terakhir, strategi konten yang diperbaiki untuk periode selanjutnya. Sekian dari saya, dari awal sampai akhir, banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Mas Yasir dan juga Mas Rin yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Untuk kesempatan yang pertama, kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Ahmad Saibani selaku mentor untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Monggo Bapak, ini Alhamdulillah punya dua calon penghulu ini ya. Bisa berinovasi di KUN Pak KUA Panjenengan nih. Monggo Pak Saibani. Termute itu Pak, saya tadi. Suaranya. Ya, suaranya belum kedengaran. Bentar, Bapak Ibu masih di operasi. Oh ya. Maaf Bu, mohon izin ini ada kendala untuk perangkatnya, jadi mungkin masuk ke room saya aja ya Bu ya, pakai Iya. akun saya. Nggak apa-apa. Pakai device-nya Masihin nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Ngapunten, ada permasalahan teknis ini. Iya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la haula wa la quwwata illa billah. Saya hormati pada Bapak Komiti selaku penguji dalam latsar ini, dan juga saya hormati beliau Ibu Nikmatul sebagai moderator dalam acara ini, dan juga rekan saya, teman seperjuangan di kantor kami, itu Mas Sofli dengan Mas Fani, ini saya panggil Fani. Sudah dipaparkan dua materi, yaitu yang pertama dibahas tentang masalah NC atau pengumuman kehendak nikah, yaitu diangkat oleh Mas Fani. Saya hanya menyampaikan tadi yang sudah dipaparkan cukup lumayan bagus lah. Ya, kendala kami di desa, pengumuman kehendak nikah yang biasa dilakukan itu memang kurang efektif, sehingga saya memberi masukan kepada Mas Fani ini untuk biar bagaimana NC ini, pengumuman kehendak nikah, bisa disebarluaskan dan mudah dipahami, mudah dimengerti oleh khalayak, khususnya masyarakat Gandrung Mangu, dan lebih khusus lagi adalah kepada calon pengantin, baik pengantin putra, pengantin putri, untuk bisa mengetahui siapa sajakah sih untuk bulan, dari bulan ke bulan. Di situ ada schedule yang sudah tersampaikan. Maka dari itu, untuk Mas Fani memberi gambaran, tadi sudah diberikan penjelasan, baik secara manual mungkin tetap kita laksanakan, dibikinlah papan pengumuman di depan kantor KUA, dan juga akan dimedsos-kan, bisa melalui Facebook, bisa melalui TikTok, bisa melalui Instagram. Mungkin nanti kita bisa pilih-pilih yang efektif itu mana. Ya.
mudah-mudahan apa yang menjadi gagasan Mas Fani ini nanti ke depan KUA Gandrung Mangu bisa lebih apa ya, peran di masyarakat lebih kelihatan, khususnya di pengumuman kehendak menikah. Begitu sebagai tambahan dari kami sebagai mentor atau penguatan untuk program yang diangkat oleh Mas Fani. Selanjutnya ini langsung ya, Bu. Monggo Bapak Langsung, langsung. langsung dibawa. untuk Mas Sofli. Beberapa hari yang lalu dari mulai Latsar, dua-duanya ini calon penghulu kami ini sudah berkoordinasi, sudah saling berkolaborasi, sudah saling memahamkan pada kami untuk bisa fokus pelayanan lebih prima. Untuk Mas Sofli yaitu lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat terkait dengan yang tadinya buku nikah, sekarang ada kartu nikah. Sebenarnya itu sudah berjalan sejak dulu. Kalau saya dulu di KUA Kota ya Mas Sumeti sudah ngerti. Saya di Cilacap Tengah Mas Sumeti, alhamdulillah. Saya di desa sekarang Mas Sumeti. Jadi di desa itu saya semenjak di sini 3 bulan yang lalu kayaknya pengantin-pengantin itu kurang mengerti tentang kartu nikah. Jadi tidak terlalu dipentingkan lah. Kalau di kota memang hampir semua itu menanyakan mana kartu nikahnya. Kalau di kota saya langsung tanpa perintah pun saya sudah cetak. Sudah cetak. Lah kalau di sini saya kok kaget nggak ada nyetak kartu nikah ya. Akhirnya saya dengan Mas Sofli untuk menginisiasi untuk bagaimana kartu nikah itu ya kalau bisa ya dicetak. Itu pun pelayanan prima kami terhadap ke calon-calon pengantin atau pengantin yang sudah menikah. Jadi insya Allah walaupun di desa, di Kecamatan Gandrung ini kita ke depan pelayanan prima kita utamakan untuk bisa servis pada pengantin, untuk bisa menerbitkan kartu nikah dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh Sufli. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan apa yang menjadi inisiatif dari 2 CPNS ini bisa berkolaborasi dan bisa bekerjasama untuk bisa melayani masyarakat khususnya Kecamatan Gandrung Mangu ini dengan prima dan mereka semua puas dengan pelayanan kami di KUA Gandrung Mangu. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ahmad Saibani selaku mentor yang telah memberikan dukungan dan penguatan ya. Mas Sofli, saya biasanya manggil Mas Ihin, ternyata panggilannya Mas Fani ya. Wis kadung dari awal. Nggih. Ya apa namanya bersyukur ya memiliki mentor yang telah memberikan dukungan sepenuhnya ya. Mudah-mudahan inovasi yang diangkat oleh baik Mas Sofri maupun Mas Ihin memang nanti benar-benar bisa bermanfaat ya untuk user kita ya. Nah, mohon kepada Bapak Mentor nanti terutama selama masa habituasi 1 bulan. Nah, itu dipantau terus, Pak. Siap. Ya, kira-kira nanti bagaimana pelaksanaannya dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah lulus, ya hilang C-nya menjadi PNS. Nanti ini terus, Pak. Ya, disupport terus supaya tidak berhenti saja sampai di situ.
Baik, nggih, matur nuwun sangat. Berikutnya kesempatan kami berikan kepada Bapak Kumaidi selaku penguji untuk memberikan saran dan masukannya. Monggo mungkin bisa dimulai untuk Mas Sofli terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Mas Sihin. Monggo Pak Kumaidi, kami silakan. Terima kasih Bu Abdul Afiyah selaku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Bapak Mentor Pak Ahmad Syaibani MSc, Kepala KUA dan Rumau, Kabupaten Cilacap. Yang terhormat Bu Dr. Nimatul Afiyah selaku moderator dan grupnya ya dari Mas Sofi dan Mas Fani ya. Oke. Yang kami banggakan Mas Sofi dan Mas Fani. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sudah sampai pada tahapan saat ini, sudah tahapan aktualisasi. Selanjutnya sebagai penguji saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan naskah yang telah disampaikan. Saya sudah membaca sekilas. Yang pertama Mas Sofri, mungkin nanti saya langsung aja Bu ya, nanti pertanyaannya keduanya nggih. Nggih, monggo Bapak, monggo. Oke, yang pertama Mas Sofri terkait kartu elektronik, naskahnya sudah baik, cukup baik. Ya, kemudian yang Mas Fani ini ada beberapa catatan. Mas Fani bisa mengikuti ini? Saya. Oke, terkait pengumuman kehendak nikah melalui media sosial, Mas Fani ya, tentunya ya. Ini ada beberapa naskahnya di halaman 12 itu masih kosong, nggak tahu ini apakah ketika convert ke PDF-nya kosong. Halaman 21 dan 22 itu agak kurang baik. Terus halaman 31 dan halaman 39 mungkin nanti bisa diperbaiki ya Mas Fani. Kita kembali halaman 12, halaman 21, halaman 22, halaman 31. Selanjutnya untuk Mas Sofli dan Mas Fani, saya ingin bertanya kepada keduanya, dari isu-isu yang dengan angkat itu, alasan apa ketika Anda mengangkat isu tersebut? Saya ingin jawaban Anda. Mas Sofli dulu. Baik, untuk alasan saya kenapa saya mengambil isu ini, karena satu, saya melihat untuk pelaksanaan pelayanan pembuatan kartu nikah elektronik di kantor urusan agama Gandrung Mangu itu belum terlaksana. Nah, setelah saya teliti, setelah saya konsultasikan, itu ternyata ditemukan penyebabnya yaitu kurangnya informasi kepada calon pengantin mengenai keberadaan kartu nikah ini. Padahal sebenarnya kan kartu nikah ini diciptakan oleh Kemenak sebagai sebuah inovasi, di mana kartu nikah ini bisa memudahkan pengantin untuk membuktikan bahwa hubungan mereka ini resmi sudah tercatat di kantor urusan agama. Jadi ketika mereka ingin bepergian ataupun mungkin ingin check-in hotel, tidak perlu membawa buku nikah. Ya, sudah disederhanakan, sudah dimudahkan dengan adanya kartu nikah elektronik. Seperti itu, Bapak, kurang lebihnya. Berarti sampai saat ini sudah laksana ya cetak kartu nikahnya? Terlaksananya sudah, cuman belum optimal, Bapak. Untuk selama kurang lebih 3 bulan saya berada di sini, itu saya baru mendata baru 2 orang yang membuat kartu nikah elektronik. Itu pun baru kemarin-kemarin. Padahal untuk angka pernikahan di sini cukup tinggi. Apa tidak disarankan kepada calon pengantin itu dari petugas di KUA-nya untuk dicetakkan itu? Iya, Bapak, karena yang saya temukan di sini memang dari pihak KUA-nya belum mensosialisasikan tentang adanya kartu nikah elektronik. Berangkat dari situ, saya ingin mensosialisasikan
gagasan kreatif kita berupa sosialisasi mengenai keberadaan kartu nikah elektronik baik melalui kolektif maupun melalui media sosial. Jadi, cukup Mas Fani, alasannya apa itu? Ya Pak, mohon izin untuk alasan saya kenapa ambil ini. Jadi untuk selama ini pengumuman kehendak nikah itu masih dilakukan dengan cara-cara yang konvensional, mungkin ditempel di papan pengumuman kehendak nikah. Sehingga hal tersebut itu menjadi pengumuman kehendak nikah itu menjadi terbatas informasinya. Nah, dengan inovasi ini diharapkan untuk pengumuman kehendak nikah itu orang-orang yang pengen tahu pengumuman kehendak nikah itu tidak harus datang ke KUA, tapi bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Teknisnya nanti gimana itu, Mas? Untuk Apakah akan dilakukan satu memfollow akun KUA itu gimana? Atau gimana? gimana Pak? Teknisnya nanti gimana? Apakah nanti itu ketika daftar follow dulu akun dan KUA atau gimana? Oh, jadi nanti untuk pemberitahuan akunnya memang disarankan untuk follow karena untuk bisa tahu pengumuman kehendak nikahnya. Jadi untuk informasi itu nanti disampaikan ketika bimbingan perkawinan, Pak. Jadi disampaikan terlebih dahulu bahwasanya KUA Gandrung Mangun itu punya akun media sosial di TikTok ataupun di Instagram. Nanti bisa di-follow, informasi-informasi penting dari KUA itu ada di situ. Ya, ya, siap. Terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya sejauh mana aktualisasi yang dirancang ini keberhasilannya menurut Mas ini? Sejauh mana keberhasilan dari rancangan aktualisasi ini dipraktekkan di KUA Gandrung Mangun? Untuk keberhasilannya saya insya Allah optimis nanti setelah sosialisasi dilaksanakan nanti akan meningkat angka pembuatan pelayanan kartu nikah karena nanti juga akan kami suarakan, kami sosialisasikan lebih lanjut supaya nanti calon pengantin itu bisa membuat kartu nikahnya. Kalaupun nanti masih ada yang belum membuat, nanti mungkin akan saya japri melalui WA. Saya akan minta data nomor HP-nya untuk bisa menjapri beliau pengantinnya itu supaya nanti bisa dibuatkan secara online-nya di KUA. Untuk itu apakah sudah dipersiapkan, Pak? Bagaimana, Bapak? Dan untuk cetakannya itu loh, apakah di KUA-nya? Untuk mencetaknya itu sebenarnya kan kita kan bentuknya itu nanti file soft ya Pak, soft file dalam bentuk PDF. Itu nanti cetaknya itu di aplikasi Simka. Di menu akta itu nanti ada menu cetak kartu nikah elektronik. Jadi nanti bisa kami cetakkan lewat situ, kemudian nanti kami kirimkan dalam bentuk soft file berupa PDF. Tidak perlu dicetak ya? Iya Bapak, karena memang mulai tahun 2021 bulan Agustus itu dari Kementerian Pusat, dari Kementerian Agama itu sudah tidak menyediakan kartu nikah elektronik berbentuk fisik. Ya, siap. Oke, kalau Mas Fani gimana itu? Insya Allah Pak, untuk pengumuman kehendak nikah ini menurut pandangan saya insya Allah untuk keberhasilannya bisa cukup besar karena untuk media sosial yang akan digunakan itu kebetulan sudah dibikin dari mulai saya masuk di sini atau sekitar 3 bulan yang lalu. Dan untuk kendala-kendala yang mungkin akan datang di kemudian hari, ini kebetulan sudah saya perkirakan dan antisipasinya pun insya Allah sudah diperkirakan. Jadi insya Allah nanti untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan dengan efektif begitu. Medsosnya followernya sekarang berapa, Mas? Gimana Pak? Sebentar Pak. Sudah banyak ya? Belum, Pak. Belum Pak. Ya. Karena ini Pak, karena memang
Untuk akunnya itu baru, jadi saya Mas ini baru dibikin. Untuk di Instagram, bahkan di Instagram itu baru ada 36 pengikut. Lalu di TikTok itu baru ada 11 pengikut, Pak. Gitu. Karena itu akun baru. Ya, saya kira itu moderator. Sekali lagi selamat pada Mas Fani, Mas Sofri sudah sampai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penguji yang telah memberikan masukannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Saibani selaku mentor yang telah rawuh dan memberikan dukungannya untuk Mas Ihin dan juga Mas Sofli. Sukses ya, semangat selalu. Selamat Oke, Bu. udah sampai pada tahapan ini. Silahkan nanti dilakukan ya tahapan-tahapan yang sudah disusun pada rancangan aktualisasi untuk persiapan ke habituasi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live, boleh ke main room ya, Mas ya, atau live juga nggak apa-apa. Baik, izin Pak Humaidi. Berikutnya ada Mas Syiar dan juga Mbak Mufarihah, Ya, Bu. dua orang.